Haleluya, saudaraku, puji Tuhan. Selamat pagi bagi kita semuanya. Selamat datang di doa kita bersama untuk pagi hari ini, saudara. Kita bersyukur kepada Tuhan, sebab Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang baik, yang sangat mengasihi kita. Dan kalau kehidupan kita kadang-kadang tidak seperti yang kita inginkan, kadang-kadang tidak seperti biasanya, sama seperti hari ini, saudara, kami sudah bersiap-siap untuk bisa melakukan yang terbaik, tapi nyatanya ada gangguan-gangguan. Tetapi kita tidak bisa kehilangan sukacita. Kita harus bersukacita, kita harus menjaga diri kita supaya hidup kita berkenan kepada Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita membawa hidup kita kepada Tuhan. Tidak semuanya seperti yang kita inginkan, tidak semuanya seperti yang kita mau. Tapi ketika kita menghadapi hal-hal yang tidak seperti yang kita mau, hati kita terus terfokus kepada Tuhan, tertuju kepada Tuhan, maka Tuhan bisa membuka jalan yang terbaik bagi kita. Mari saudara bawa hati kita kepada Tuhan, kita persembahkan hidup kita yang terbaik bagi Tuhan. Kita membawa penyembahan kita kepada Tuhan, kita mengangkat pujian kita kepada Tuhan. Haleluya. Sebelumnya kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami buka hati kami kepadamu, kami bawa hati kami pagi hari ini Tuhan. Mengalirlah kuasa-Mu bagi kami. Kami rindu bersekutu denganmu. Kami rindu membawa hidup kami. Sebab hidup yang kami hidupi pada pagi hari ini semua oleh karena anugerah. Itu sebabnya kami mau memuji, kami mau menyembah, kami mau tinggikan nama Tuhan. Kiranya pujian penyembahan kami menyenangkan hati Bapa, memuliakan Tuhan, dan menurunkan kuasa Tuhan bagi kami. Dalam nama Yesus, ambil alih semua dari awal pertengahan sampai akhirnya doa kami ini. Syukur bagi Tuhan. Engkau roh jahat, penipu, mengacau, setan pencuri sukacita kami, tidak boleh berkuasa menjamah kami semua. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.
Haleluya. Itulah yang menjadi kerinduan hati kami Tuhan, untuk kami dapat dipakai Tuhan sesuai dengan rencana Tuhan. Sebab kami tahu rencana dan rancangan dalam hidup kami sungguh sangat luar biasa, lebih tinggi daripada langit, lebih luas daripada samudra, lebih dalam dari lautan. Kasih Tuhan hebat luar biasa bagi kami. Kami rindu dalam seluruh kehidupan kami. Kami masuk dalam rencana. Kami terus bersekutu denganmu ya Tuhan. Sebab tanpamu kami akan gagal. Tapi bersama denganmu ya Tuhan, kami memasuki rencana Allah yang begitu luar biasa. Hal-hal yang luar biasa pun terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, Kau punya rencana yang begitu indah dalam hidup kami sejak sebelumnya. Karena Kau Tuhan yang sungguh sangat baik, kami mau terus mencintai Yesus. Akan apapun yang terjadi dalam hidup kami, kami mau cinta kepada Yesus. Terima kasih. Lengkapi kami dan baru yang kami pada saat ini lewat firman-Mu. Urapi hamba-Mu ya Tuhan, sehingga firman Tuhan itu hidup dan berkuasa, akan mengubah kehidupan kami. Dalam nama Yesus Tuhan, kami berdoa kepada Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan di tempatnya pagi. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semua, saudara-saudara yang dikasihi. Ajaiblah Tuhan yang kita sembah, yang kita puji dan kita muliakan, yang terus memberkati kita, saudara. Tuhan tetap setia, Dia tidak pernah meninggalkan kita. Pagi hari ini kita akan membaca firman Tuhan dari kitab Efesus pasal 2 ayat yang pertama sampai 23. Firman Tuhan ini akan memberkati kita, saudara. Oleh sebab itu mari kita baca dengan sungguh-sungguh, sehingga firman ini memberkati kita semuanya. Haleluya. Saya percaya saudara akan diberkati oleh Tuhan lewat pembacaan firman Tuhan ini. Haleluya. Efesus pasal 2 ayat yang pertama sampai ayat yang 23. Kita membaca, saudara. Saya akan bacakan ayat yang pertama, dan saudara kita Nia akan membacakan ayat yang kedua bersama-sama dengan saudara semuanya. Saya akan memulai. Semuanya adalah kasih karunia. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kamu semua juga terhitung di antara mereka, ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh karena kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga, supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikannya terhadap kita di dalam Kristus Yesus. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya, dipersatukan dalam Kristus. Karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi, menuruti daging, yang disebut orang-orang tak bersunat, oleh karena mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia. Bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus, tidak termasuk kewarganegaraan Israel, dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Yesus.
Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubah tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Karena oleh Dia kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sekerja dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. 22 bersama-sama. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, saudara. Nah, pagi hari ini kita telah membaca firman Tuhan ini dari ayat yang pertama sampai ayat yang kedua, saudara, mengungkapkan di luar Kristus kita adalah orang-orang durhaka. Orang-orang di luar Kristus adalah orang-orang durhaka. Dikatakan kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosa kamu. Kamu hidup di dalamnya. Kamu mengikuti jalan dunia ini karena kamu mentaati penguasa dunia dan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Di antara orang-orang durhaka. Nah, mengungkapkan, saudara yang dikasih, ayat firman Tuhan ini yang telah kita baca. Mengapa kita orang Kristen harus menunjukkan belas kasihan kepada orang-orang yang di luar Kristus, di luar Kristen, di luar Kristus lah ya, yang saya maksudkan, saudara yang kasih. Ya, kita harus menunjukkan belas kasihan kepada mereka. Kenapa kita harus menunjukkan belas kasihan kepada mereka, saudara? Karena yang pertama, ya, semua orang tanpa Kristus dikuasai oleh penguasa-penguasa angkasa. Alkitab tadi berkata, yang barusan kita baca, mereka itu dikuasai oleh penguasa-penguasa angkasa. Siapakah penguasa angkasa? Penguasa angkasa itu adalah iblis. Adam telah menyerahkan dunia ini kepada iblis. Jadi dunia ini di bawah kuasa si iblis. Nah, oleh sebab itu, ya, perlu kita memiliki belas kasihan supaya kita mengasihi mereka. Kemudian, kenapa kita harus mengasihi mereka? Karena pikiran mereka dibutakan oleh iblis. Kalau kita baca dalam 2 Korintus, coba saudara Nia untuk membaca dulu 2 Korintus 4 ayat 2 sampai 4. 2 Korintus 4 ayat 2 sampai 4. Nah, saudara baca di rumah, saudara. Apa dikatakan 2 Korintus 4 ayat 2 sampai 4? Iya, coba dibacakan. 2 Korintus 4 ayat 2. Tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Sebaliknya, kami menyatakan kebenaran dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Ayat yang ketiga, jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa. Ayat yang keempat, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pemikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Ya, jadi dikatakan di situ tadi, mereka yang dibutakan oleh ilah zaman ini, mereka yang dibutakan oleh iblis. Untuk itu kita perlu memiliki belas kasihan, karena mereka tidak tahu. Itu sebabnya kenapa Tuhan Yesus berdoa kepada orang-orang yang membunuh, yang sungguh berlaku kasar, yang
menyalibkan Tuhan Yesus. Apa doa Tuhan Yesus? Tuhan Yesus berkata di kayu salib itu, Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kenapa mereka tidak tahu mereka perbuat? Karena mereka sudah dibutakan oleh ilah zaman ini. Namanya orang buta perlu dituntun. Itu sebabnya kita harus mempunyai perspektif, kita harus mempunyai pandangan Alkitabiah, mempunyai pandangan Alkitab kepada saudara-saudara kita yang belum di dalam Kristus. Jangan kita menghakimi mereka, tapi lebih baik kita berdoa supaya belas kasihan Tuhan turun atas kita, dan dengan kasih Tuhan itu kita bisa mendoakan mereka, kita bisa menuntun mereka, kita bisa menyampaikan firman Tuhan kepada mereka. Karena di luar Kristus berarti mereka ada di bawah kuasa daripada penguasa angkasa ini, yaitu iblis. Nah, bahkan mereka dibutakan oleh ilah zaman ini. Dikatakan Injil itu masih tertutup bagi mereka. Kenapa Injil itu masih tertutup bagi mereka? Karena ilah zaman ini membutakan mata mereka. Perlu dikasihani. Nah, orang-orang yang buta yang berjalan, saudara, ya dari depan tempat kami ini ada orang buta, sering orang buta lewat sambil menjual kerupuk Palembang, saudara. Kalau dia nyebrang, saudara, kebetulan pas saya lihat, saudaraku, saya bilang hati-hati ya Pak, hati-hati ya Pak, ada mobil Pak, hati-hati Pak. Belas kasihan, saudara, dia sudah buta, jual kerupuk Palembang lagi, saudara. Ya, dia berusaha, tetapi seusaha-usahanya, saudaraku yang kekasih, tentu sungguh sangat terbatas kehidupannya. Itu sebabnya kalau dia lewat, saudara, kalau tepat saya lihat dia lewat, kalau bisa saya belikan kerupuk Palembangnya, saudara, kerupuk dagangannya itu. Kalau dia lewat, mau nyebrang, kalau bisa kita tuntun dia sampai ke sana supaya dia bisa selamat. Nah, inilah yang harus kita miliki sebagai anak-anak Tuhan. Kenapa kita harus, saudara, mengasihi mereka yang ada di luar Kristus? Karena mereka di bawah kuasa penguasa angkasa ini. Karena mata rohani mereka dibutakan oleh ilah zaman ini. Mereka tidak tahu mau berbuat apa, saudara. Kemudian yang ketiga, kenapa mereka, nah, saudara, harus kita kasihani? Mereka diperbudak oleh dosa. Diperbudak, namanya diperbudak. Kalau jadi budak itu tidak berkuasa atas yang memperbudaknya. Mereka diperbudak oleh dosa. Kalau kita lihat, saudara, kalau saya sebagai pelayan Tuhan, saya katakan, dia melakukan dosa. Sudah berapa kali kamu melakukan dosa itu? Sudah berkali-kali, sudah tidak terhitung lagi. Kamu tahu itu salah? Tahu. Terus kenapa berkali-kali kamu melakukannya? Saya sudah berjanji, tapi jatuh lagi, jatuh lagi. Udah 1 minggu saya berhenti untuk tidak melakukan, tapi ya tidak tahu, saya terdorong lagi. Nah, di luar Kristus, setan itu mengikat, keinginan-keinginan daging itu menekan, keinginan-keinginan daging itu memperbudak, sehingga tidak mampu untuk keluar dari sana. Nah, kemudian yang keempat, kenapa kita harus kasihi mereka, saudara? Karena kondisi rohani mereka yang belum dibaharui. Inilah yang harus kita ketahui. Seandainya mereka tahu seperti yang saya tahu ini, tentu hidup mereka akan berubah. Saya pun juga dulu sama seperti mereka. Tapi puji Tuhan, ada orang yang bersaksi kepada saya, sehingga saya bisa seperti sekarang ini. Itu yang ada dalam hati kita. Tentu karena ada orang yang berdoa kepada kita. Tentu karena ada orang yang mengajak kita. Tentu karena ada orang yang memberitakan firman Tuhan kepada kita. Sehingga kita dibaharui, kita membuka hati kepada Tuhan. Jadi kondisi rohani mereka yang tidak dibaharui, maka mereka ya terlepas dari kasih karunia Allah. Mereka ada di luar kasih karunia Allah. Tetapi puji Tuhan, kalau kita pada saat ini ada di dalam, kemarin ya sudah saya sampaikan, sudah poin kasih, ada 160 kali dikatakan di dalam Kristus. Jadi sudah poin kasih, di luar Kristus mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Tapi di dalam Kristus, belas kasihan Tuhan, kuasa Tuhan itu ada pada kita. Oleh sebab itu, kita tidak perlu memandang remeh kepada mereka, menganggap mereka, saudara yang kasih, ya rendah. Tapi marilah kita, saudara, punya belas kasihan kepada mereka, supaya mereka datang kepada Tuhan. Nah, saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, ya, orang Kristen harus memandang semua mereka dari
sudut pandangan Alkitab, yaitu kasih Tuhan. Bagaimana ketika Yesus ada di muka bumi, saudara? Dia berjalan dari desa ke desa, dari kota ke kota. Dia melihat orang-orang yang terikat dosa. Dia melihat orang-orang yang sakit. Dia melihat orang-orang yang mencari pembenaran sendiri. Hati Yesus tergerak oleh belas kasihan. Ketika Yesus melihat orang-orang yang lapar berjalan mengikuti dia, hatinya tergerak oleh belas kasihan. Inilah yang kita minta pada saat ini, supaya kita memiliki hati yang selalu tergerak oleh belas kasihan, sehingga kita rindu pertama-tama mendoakan mereka, kemudian kita bertindak untuk membuka mulut kita, untuk menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan, mendoakan mereka, mengajak mereka datang kepada Tuhan, supaya hidup mereka dipulihkan oleh Tuhan. Nah, saudara mereka kasih, supaya mereka terlepas daripada percabulan mereka, dari ikatan dosa mereka, dari tekanan-tekanan yang mereka alami karena dosa-dosa mereka itu menekan hidup mereka. Namun mereka yang hidup tanpa Kristus, saudaraku, tetap mempertanggungjawabkan dosa-dosa itu. Kenapa, saudaraku? Ini sangat penting sekali. Karena Allah memberi setiap orang terang dan kasih karunia seperlunya agar mereka dapat mencari Allah dan lolos dari dosa itu. Ini setiap orang, saudara. Sekalipun mereka masih hidup dalam dosa, sekalipun mereka belum mengerti, tapi Tuhan memberikan kasih karunia kepada setiap orang seperlunya untuk mereka bisa mencari Allah. Katakanlah seperti ini, saudara. Ya, kalau saya mengajar di Kristen pemula, baru-baru lahir baru, saudara, ya, mengenai pujian penyembahan, ya, mengenai pujian penyembahan. Manusia itu terdiri dari 3 unsur, tubuh, jiwa, dan roh. Dan kemudian, saudara, ya, tubuh itu terdiri dari 3 unsur lagi. Apakah itu daging, tulang, dan darah. Dan kemudian jiwa itu terdiri dari 3 lagi. Apa itu? Pikiran, perasaan, kehendak. Dan kemudian roh itu tadi, itu terdiri dari 3 lagi. Apa itu? Firasat, nurani, intuisi. Ya, intuisi. Apakah yang membedakan manusia itu dengan binatang? Manusia itu tidak punya roh. Binatang itu tidak punya roh, tapi manusia punya roh. Apakah membedakan binatang dengan tumbuhan? Tumbuhan tidak punya jiwa, sedangkan binatang punya jiwa. Itu sebabnya kalau dilempar, kalau dipukul binatang, dia bisa ngamuk karena dia punya perasaan. Sedangkan kalau tumbuh-tumbuhan dipotong, dia tidak bilang apa-apa karena nggak punya jiwa dan tidak punya roh, ya. Tapi manusia punya tubuh, jiwa, dan roh. Dan roh itu terdiri dari 3 lagi. Nurani, firasat, intuisi atau perceptiveness. Itulah tempatnya Roh Kudus. Semua manusia yang lahir ke muka bumi ini, demikian Tuhan taruhkan itu di dalam hati manusia itu. Hati yang ingin untuk menyembah, hati yang rindu untuk memuji. Setiap manusia di muka bumi ini, kecuali dia betul-betul menolak adanya Tuhan, dia mengakui ada Tuhan, ada Tuhan yang berkuasa. Makanya kalau kita lihat orang-orang yang jauh dari keramaian, atau mungkin tidak ada orang yang menceritakan tentang Tuhan kepada mereka, maka dia hidup entah di mana, di pedalaman di mana, saudara. Maka dia keinginan untuk menyembah ada dalam hati orang itu. Maka dia pergi ke hutan, dia lihat ada pohon yang rimbun di situ, dia berteduh, dia enak. Tadinya dia udah panas-panas matahari, kemudian dia berteduh, setelah dia panas tertidur dia di situ, nyenyak dia di situ, kemudian dia bangun. Oh, inilah Tuhan itu. Lalu dia buat di situ sesajen. Inilah Tuhan itu yang dia anggap lebih kekuatannya dari dirinya sendiri. Ada orang yang berpikir bahwasanya matahari ini hebat. Coba kalau matahari ini tidak ada, ya apa jadinya? Satu matahari tapi bisa menguasai seluruh dunia ini, memberikan terang. Wah, inilah kali Tuhan itu. Matahari inilah kali Tuhan itu. Maka ada orang menyembah matahari. Dia pergi lagi ke laut. Dia lihat laut yang
ikan, ada agak seram-seramnya, ada ini. Kemudian dia bilang, inilah kali Tuhan itu. Dia tabur di situ sesajen. Ada orang menyembah matahari, ada orang menyembah laut, ada orang menyembah pohon besar, ada orang menyembah gunung yang tinggi, ada menyembah batu. Kenapa itu? Karena di dalam hati manusia itu ada keinginan untuk menyembah. Tuhan berikan kasih karunia seperlunya agar orang tersebut dapat mencari Allah. Jadi orang-orang di dunia ini gak usah mencari Tuhan Yesus. Dia selalu mencari dan mencari. Kiranya mereka bertemu dengan Tuhan Yesus. Bagaimana mereka supaya tidak salah? Bagaimana mereka supaya menyembah Tuhan? Sebab firman Tuhan berkata, Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Sementara ada orang berkata, tunjukkanlah kami jalan itu. Kenapa? Karena dia rindu memang jalan yang lurus itu. Ada kerinduan dalam hatinya. Kiranya mereka bertemu dengan Tuhan Yesus yang adalah jalan kehidupan itu. Inilah tugas kita. Inilah bagian kita. Supaya kita bisa melihat mereka dengan kasih Tuhan. Jadi, kepada setiap manusia yang ada di muka bumi ini, Allah memberi kasih karunia seperlunya agar mereka dapat mencari Allah dan lolos dari dosa dan belenggu-belenggu yang mengikat mereka. Apakah yang membebaskan mereka? Yaitu iman, percaya. Mereka percaya bahwa ada kuasa yang jauh lebih tinggi daripada dirinya sendiri. Mereka berpikir pasti ada yang mengatur dunia ini. Ada hujan, ada panas, ada terang, ada malam, dan semua teratur. Pasti ada orang yang mengatur ini semua. Ada kuasa di balik kuasa manusia. Siapa dia? Keinginan Tuhan supaya mereka bertemu dengan Tuhan. Nah, inilah saudara, kita yang sudah dicelipkan oleh Tuhan. Kita bisa menuntun mereka kepada kebenaran. Apakah itu iman? Iman, percaya. Nah, ayat 8 dikatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, tetapi itu adalah pemberian Allah. Ayat yang ke-9, itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang memegahkan diri. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Iman kepada siapa? Iman kepada Yesus. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu bukan hasil usahamu, itu bukan hasil pekerjaanmu, itu adalah pemberian Allah. Jangan ada satu orang pun memegahkan dirinya. Jadi kalau keselamatan kita ini adalah karena anugerah, kalau kita bisa dipakai oleh Tuhan, ini bukan hasil pekerjaan kita. Jangan ada orang memegahkan diri. Semakin dalam di jalan Tuhan, semakin mengerti kehendak Tuhan, semakin rendah hati, semakin kita penuh dengan belas kasihan, saudara. Kenapa? Karena firman Tuhan itu menuntun kita. Oh, apa yang kumiliki ini sekarang. Kalau aku pun selamat pada saat ini, kalau aku pun diberkati Tuhan pada saat ini, semua oleh karena kasih karunia Allah. Jangan memegahkan diri, jangan menyombongkan diri. Nah, puji Tuhan, saudara. Oleh karena itu, kita ini adalah dikatakan buatan Allah, diciptakan Kristus untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi apakah tugas kita pada saat ini, saudara? Kita ini adalah buatan Allah. Katakan, saya buatan Allah. Saya buatan Allah, diciptakan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik. Apakah pekerjaan-pekerjaan yang baik itu? Menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan, membawa orang-orang yang diperbudak oleh dosa itu kepada kebebasan, saudara yang kasih, kepada keselamatan. Roh Tuhan ada padaku, kata Tuhan Yesus. Lukas 4 ayat 18. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang, menceritakan mata yang buta
melepaskan mereka yang terikat, menyembuhkan mereka yang sakit. Inilah pekerjaan-pekerjaan yang baik. Inilah yang harus kita kerjakan. Sebab kita ini adalah buatan Allah, diciptakan sejak semula untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik supaya kita hidup di dalamnya. Kemudian kita disatukan lagi dengan Allah, saudara. Wah, luar biasa kita dalam Tuhan. Saudara yang kasih, satu sukacita yang begitu luar biasa. Kita selamat, kita aman pada saat ini, saudara. Sementara orang-orang di luar sana, mereka belum tahu, saudara. Karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang bukan Yahudi, dulu pun kita seperti itu. Dulu pun kita pendosa, dulu pun kita orang jahat, dulu pun kita adalah orang-orang yang melukai hati Tuhan. Tetapi puji Tuhan, Tuhan menyelamatkan kita. Kita membuka hati. Bagian kita hanya membuka hati. Kalau kita bisa, maka mereka pun bisa, saudara yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus. Nah, kita dahulu jauh. Makanya kan saudara, kalau dikatakan begini, nanti hari Minggu datang ya ke pesta saya, pesta ulang tahun anak saya. Kalau yang di atas berkehendak. Kalau yang di atas berkehendak. Entah siapa yang di atas itu. Jauh banget dengan Tuhan. Tapi setelah kita didamaikan oleh Tuhan, maka kita berkata, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu. Layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Aba, Aba, Aba itu Bapa yang punya hubungan begitu erat, dekat, yang tidak dapat digantikan. Itulah Aba. Kita punya hubungan yang begitu dekat dengan Tuhan. Kita tidak lagi berkata, ya kalau yang di atas berkehendak. Entah siapa yang di atas, lampu atau kelapa, atau buah kelapa atau apa, atau langit, atau siapa. Tapi sekarang Tuhan Yesus, Bapa yang baik dalam surga, kupanggil nama Bapa di surga. Terima kasih. Nah, saudara kasih, kita punya hubungan yang dekat dengan Tuhan. Tuhan memberkati kita. Ini firman Tuhan yang bisa menemukan kita. Mari kita berdoa, saudara. Terima kasih. Kita angkat pujian ini kepada Tuhan, saudara. Haleluya. Kita bersyukur kepada Tuhan. Kita boleh memiliki jalan masuk kepada keselamatan ke surga. Tuhan berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kita yang dahulu jauh, sekarang telah menjadi dekat. Kita yang dahulu pendurhaka, tetapi sekarang kita melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik untuk menyelamatkan jiwa-jiwa yang terhilang, untuk menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Marilah saudara, kasih Tuhan memenuhi hati kita. Kasih Tuhan menjamah hati kita. Haleluya. Ku mau cinta Yesus selama. Ku mau cinta Yesus selama. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba Bapa, ya Aba Bapa, ini aku anakmu. Layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu. Pakailah sesuai
supaya terjadilah saudara berkati kerinduan, kehausan, kelaparan akan perkara-perkara rohani untuk seluruh masyarakat Indonesia, untuk gereja-gereja Tuhan dan seluruh masyarakat dari desa-desa, kota-kota, dari pulau-pulau. Dengan adanya media sosial pada saat ini, saudara, mereka bisa membuka hati mereka, berseru kepada Tuhan. Kita langsung berdoa, saudara. Doa ini dipilih Kak Laura, ya. Kita berdoa, semua saudara berdoa. Ketika kita berdoa, ketika kita berseru, awan kemuliaan Tuhan turun di bangsa kita. Mari kita langsung berdoa. Haleluya. Bapa kami di surga Tuhan, saat ini kami datang kepadamu, kami berdoa Tuhan, kami membawa kerinduan hati kami Tuhan. Kami berdoa buat seluruh kehidupan Tuhan, umat-Mu Tuhan, di bangsa kami ini Tuhan, terkhusus bagi Indonesia kami berdoa Tuhan. Kami banyak berdoa, kami banyak mencucurkan air mata bagi bangsa kami, bagi semua umat-Mu Tuhan. Kami rindu Bapa Engkau menjamah semua hati mereka Tuhan. Engkau Roh Kudus yang menggerakkan hati mereka. Mereka semuanya Tuhan, kami Tuhan, memiliki hati yang rindu, memiliki hati yang takut akan Tuhan. Engkau memberikan kami hati di mana kami akan memberikan hidup kami bagi-Mu Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, untuk semua umat-Mu, tidak ada yang mengeraskan hati. Mereka dengar-dengaran akan suara-Mu Tuhan. Kami berdoa biarlah terjadi kegerakan bagi semua umat-Mu Tuhan. Terjadi kegerakan rohani Tuhan. Hati mereka rindu, hati mereka haus untuk datang menyembah-Mu Tuhan. Di saat-saat masa yang sulit seperti ini Tuhan, di mana kami harus berjuang untuk kehidupan kami. Kadang-kadang Tuhan yang terjadi dalam hidup kami tidak seperti apa yang kami doakan, tidak seperti apa yang kami inginkan, tapi kami akan tetap memandang Tuhan. Kami akan tetap bersyukur kepada-Mu ya Tuhan. Karena kami tahu Engkau Bapa yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau ada dalam setiap musim hidup kami Tuhan. Engkau memberkati semua umat-Mu, meneguhkan semua anak-anak Tuhan. Tidak ada yang mundur, tidak ada yang meninggalkan Tuhan. Semuanya menyala-nyala ya Tuhan. Semuanya sampai kepada panggilan dan rencana-Mu. Dan ketika Engkau datang menjemput kami kedua kali, nama kami tertulis di surga Tuhan. Kami diselamatkan, keluarga kami diselamatkan, semua umat Tuhan, bangsa kami, semua umat Indonesia, seluruh rakyat Indonesia diselamatkan bagi Tuhan. Terjadi keselamatan yang besar bagi rakyat Indonesia. Yang percaya semakin percaya, yang belum diselamatkan semuanya diselamatkan. Ini doa kami Tuhan. Kami rindu bangsa kami dibawa bagi-Mu Tuhan. Kami rindu semua umat-Mu datang, semua lidah mengaku Yesus adalah Tuhan. Semua lutut bertelut memanggil berseru kepada-Mu Tuhan. Ini adalah doa kami, ini adalah kerinduan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Kami berdoa Tuhan, tidak ada umat Tuhan yang meninggalkan Tuhan karena apapun. Kami berdoa biarlah Roh Tuhan terus menyala-nyala bagi setiap hati kami. Kami terus berjuang karena kami tahu ada Tuhan yang berjalan di depan kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami bersyukur Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan buat kasih setia Tuhan yang telah memberkati kami. Tidak begitu banyak waktu kami ya Tuhan, tapi inilah isi hati kami, doa kami. Mengalirlah kuasa-Mu. Berkati setiap hamba-Mu yang telah ikut serta dalam doa pagi ini. Kasih setia Tuhan limpah bagi hamba-Mu. Kau tahu apa